Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nawawi, NIM 2302731. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, program studi pendidikan luar biasa. Saat ini saya mengajar sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Negeri Taman Sari, Kota Tasikmalaya, untuk memenuhi salah satu syarat ujian kinerja PPG tahun 2023. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan praktik pembelajaran pada peserta didik tunanetra kelas 11 SMA LB dalam mata pelajaran sosiologi dengan materi penyelesaian konflik sosial dengan menggunakan pendekatan saintifik dan media pembelajaran YouTube, link Google Drive, dan link Google Form. Video pembelajaran sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan Pak Ahmad ya di mata pelajaran sosiologi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya pembelajaran kali ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan, siapa yang akan memimpin doa pada siang hari ini? Saya, Pak. Silahkan Adik untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Adi yang sudah memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Ya, seperti biasa, Bapak menyapa terlebih dahulu. Tiga, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah, sudah sarapan ya? Sudah. Semangat selalu ya. Oke. Sehat-sehat saja kan? Sehat. Oke, Adi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, sudah sarapan? Sudah. Baik ya kondisinya? Ya baik, Pak. Alhamdulillah. Ansor, apa kabar Ansor? Baik, Pak. Alhamdulillah. Oh, ini mah jangan tanya sudah sarapan ya. Terlihat dari badan ya sama kayak Pak Ahmad. Oke ya, dia sehat selalu Ansor ya. Iya, Pak. Tapi Pak Abi? Alhamdulillah, Pak. Sudah sarapan? Oke ya, jangan lupa sarapannya dan dahulu ya, agar semangat dalam belajar. Oke? Oke. Hari ini lengkap ya atau iya, Upi kemana ya? Izin. Izin. Oke ya. Mungkin Upi belum bisa bergabung. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya Upi dapat bergabung kembali di pembelajaran bersama dengan kita semua ya. Oke. Sebelum memasuki pembelajaran, seperti biasa Bapak akan memberikan motivasi pada siang hari ini untuk kalian ya. Jangan lupa ya, kalian punya masa depan ya. Masa depan kalian masih panjang. Umur memang tidak ada yang tahu ya, tapi masa depan kalian itu panjang. Nah, Bapak harapkan kalian bisa menggantungkan cita-cita kalian setinggi langit. Silahkan kalian kejar mimpi-mimpi kalian, belajar dengan semangat ya. Jangan sampai ada sesuatu hal yang menjatuhkan kalian ya. Kalian akan terpuruk ya. Jadi kejar selalu cita-cita kalian. Apa kalian pernah tidak mengalami masa-masa bisa disebutkan mungkin perseteruan ya? Atau kalian mungkin pernah bertengkar satu sama lain? Pernah atau tidak? Pernah. Dalam hal apa? Misalkan ya Kak? Dulu waktu masih SD sih, Pak. Masih SD ya? Iya. Kalau sekarang SMA, apakah sering berselisih paham atau tidak? Alhamdulillah ya. Coba ada tidak di sini yang pernah berselisih paham baik dengan teman ataupun dengan masyarakat di sekitar? Ada yang pernah? Dulu mungkin, Pak. Bagaimana arti apa mungkin contohnya? Ya, pertemanan aja, Pak. Pertemanan. Ya, perselisihannya seperti apa? Ada orang lain gitu, Pak. Ada orang lain. Kemudian Jadinya ada kesalahpahaman dan lain-lain, Pak. tentang apa? Tentang biasa apa ya, seperti ngobrol bukan padahal tidak.
Bukan masalah perempuan tuh ya? Bukan. Ya. Tapi kalau kalian ada selisih paham dengan yang lain, misalkan tadi yang Rafli katakan ada kesalahpahaman. Saya tidak merasa kata Rafli, tapi ada orang lain yang mengatakan, oh Rafli itu seperti ini, seperti ini. Nah, ya, salah paham seperti itu harus kita konfirmasi, ya. Harus kita konfirmasi sehingga kesalahpahaman bisa diminimalisir, ya. Dan terjadilah perdamaian. Jangan sampai kalian bersama teman itu ada permusuhan. Ya, topik kita kali ini berkenaan dengan konflik, ya. Berkenaan dengan konflik. Jadi Bapak akan menjelaskan definisi apa itu konflik, ya. Kemudian upaya apa saja yang bisa kalian selesaikan terhadap konflik atau permasalahan sosial yang terjadi. Bapak akan dibantu dengan media YouTube, ya. Ada audio teks yang bisa kalian dengarkan. Untuk Rafli, karena masih mempunyai fungsi penglihatan, silakan Rafli bisa dilihat video yang di depan, ya. Terlihat ya Rafli ya? Oke, ya. Nah, untuk Ansor, Adi dan Ega bisa kalian perhatikan audionya. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak juga akan dibantu nanti ada link yang akan Bapak kirim ke handphone kalian masing-masing, ya. Yang pertama link berupa materi, ya, di Google Drive. Kemudian nanti 2 link dari Google Form, ya. Yang pertama sebagai bahan diskusi, ya, nanti di tengah-tengah setelah Bapak menjelaskan akan ada sesi diskusi untuk kalian pecahkan masalah, ya, untuk memecahkan masalah. Kemudian di akhir ada LKPD yang harus kalian isi di Google Form, ya. Coba, ada yang tahu tidak atau pernah mendengar kata apa itu konflik? Coba angkat tangan. Konflik itu masalah, Pak. Ya, Ansor, apa? Masalah, Pak. Masalah. Oke, ya, secara bahasa sederhananya masalah. Oke, ada yang ingin menambahkan kembali, silakan. Silakan ya, Kak. Perselisihan antar manusia, Pak. Perselisihan antar manusia. Kalau dengan hewan sebutnya konflik tidak? Belum tahu. Belum tahu? Ya, nanti sedikit kalian mencari, silahkan di beberapa berita itu ada manusia berkonflik dengan hewan, itu ada, ya. Nah, tapi kita tidak akan membahas itu, ya. Kita akan membahas konflik sama manusia. Oke, ya. Di sini, ya, Bapak akan sedikit menerangkan tentang penyelesaian konflik sosial, ya, atau resolusi konflik sosial. Oke. Nah, di sini resolusi konflik sosial itu, ya, atau dalam bahasa Inggris, ya, kita sebut dengan conflict resolution, ya. Resolusi konflik. Nah, bahasa itu dibalik, ya, jadi conflict resolution. Nah, conflict resolution ini memiliki pengertian yang berbeda-beda, ya. Jadi resolusi konflik sosial yaitu suatu cara individu atau kelompok untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain atau dengan kelompok lain secara sukarela, ya. Pengertian lain ini Bapak ambil dari beberapa ahli, ya, tentunya ahli dalam bidang sosiolog, ya. Yang pertama dari Levin, ya. Yang pertama dari Levin. Nah, penyelesaian konflik sosial adalah tindakan mengurai suatu permasalahan, pemecahan atau penghapusan masalah. Oke, itu dari Levin, ya. Yang kedua ada dari Weismann, ya. Weismann ini mengatakan penyelesaian konflik sosial itu sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah secara bersama-sama. Jelas, ya, kata Weismann ini sebuah tindakan pemecahan masalah secara bersama. Tentunya tidak akan ada konflik seorang diri, ya. Ansor betul pas sorangan, dulu sorangan semua, ya. Tidak akan mungkin, ya. Adi sebel sama diri, nampar muka sendiri, tidak mungkin, ya. Kalau Ega sebel ke Adi, ya mungkin saja, ya. Lalu ditampar, ya, itu akan sakit rasanya. Berbeda dengan nampar diri sendiri.
Oke, yang ketiga ada dari Fisher. Ya, ada dari Fisher, bukan freezer ya, tapi Fisher. Nah, Fisher ini mengatakan ya, penyelesaian konflik sosial itu usaha menangani sebab-sebab konflik sosial dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa bertahan lebih lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru. Ya, misalkan nih kalian ini geng Rapli sama Ansor, ini geng Ega dan Adik misalkan ya. Jangan geng ya, tapi cuma contoh ya, jangan geng. Kalian itu bersaing tidak sehat, ya. Misal dalam permainan olahraga saling mencelakai, tidak boleh, ya. Nah, contoh bersaing sehat itu seperti apa, Pak? oke, terima kasih Ega atas pertanyaannya, terima kasih. Contoh bersaing sehat seperti apa ya? Ega ini ada yang bertanya. Sebelum Bapak jawab, ada tidak kalian yang dapat memberikan sedikit contoh apa yang Ega tanyakan? Mungkin kayak Silakan, gini, Adi. Pak. Mungkin dari pembelajaran mungkin bersaing sehat itu kayak bersaing merebut ranking pertama mungkin. Oke, bersaing merebut ranking pertama. Oke, terima kasih ada jawabannya. Nah, dengan cara apa kita bisa merebut ranking pertama itu? Rajin mungkin. Dengan rajin, kemudian Ansor, apa silakan? Apakah harus dengan menusuk suatu orang biar tidak juara? Atau dengan cara mencontek orang yang pintar? Sehat atau tidak? Tidak. Jadi yang kalian seperti apa? Rajin itu rajin apa kira-kira? Rajin belajar, Pak. Oke, rajin belajar. Contohnya? Mungkin kayak orang lain mungkin pada istirahat mungkin orang itu tersebut mungkin tidak istirahat melainkan membaca buku. Oke, terima kasih jawabannya. Tapi ya, rasanya kurang tepat ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Rafli ya. Oke ya, Bapak rangkum aja ya dari keseluruhannya. Yang pertama rajin. Nanti waktu sekolah orang lain bolos, kita usahakan sekolah ya. Selama tidak ada hambatan yang urgent, ya. Hambatan yang urgent ini tidak bisa ditinggalkan. Misalkan ya boleh izin. Tapi kalau masih bisa disiasati, sekolah saja dulu. Ya. Ada acara keluarga Pak, jam berapa? Jam 1. Ya kan keburu. Pagi-pagi sekolah dulu. Itu persaingan yang sehat. Oke, ya terima kasih atas pertanyaannya dan rekan-rekan yang lain atas jawabannya ya. Nah yang keempat, masuk keempat ada dari Mindes ya. Ada dari Mindes. Nah Mindes ini mengatakan penyelesaian konflik sosial itu merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya serta aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, berkompromi, serta mengembangkan rasa keadilan. Ada tidak yang tahu upaya-upaya apa saja yang bisa menyelesaikan konflik? Mungkin Apa nih? bermediasi, Pak. Nice, oke. Terima kasih bermediasi. Ada yang membawa kertas, pengen dan pen? Silakan kalau kalian rasa materi penting, kalian catat ya. Silakan disiapkan dulu. Ya. Silakan kalian siapkan. Sembari Bapak mempersiapkan videonya ya, silakan siapkan. Baik, nah ini ada penjelasan upaya penyelesaian konflik sosial. Oke, Bapak putar ya. Silahkan didengarkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang akomodasi atau penyelesaian konflik sosial. Yang pertama adalah mediasi. Mediasi ini melibatkan pihak ketiga, misalkan terjadi konflik antara A dan B ya, yang melibatkan si C. Nah, si C ini sebagai penengah. Artinya apa? Ini diberi keputusan
keputusan, dia hanya memberikan nasihat saja. Sedangkan penyelesaian konflik itu diserahkan kepada A dan B. Maka mereka menyelesaikannya atau tidak. Karena si B ini tugasnya hanya memberikan masukan, hanya memberikan saran, dia hanya menengahi saja, memediasi saja, menjadi mediator bagi kedua belah pihak yang terlibat konflik. Nah, kemudian konsiliasi ini menggunakan lembaga-lembaga tertentu. Misalkan ada konflik lahan antara desa A dan desa B. Nah, konflik ini dibawa ke DPRD. DPRD dimusyawarahkanlah di sini, ya. Diberikanlah masukan-masukan oleh DPRD untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini namanya konsiliasi melalui suatu lembaga tertentu. Misalkan lembaga legislatif seperti DPR. Kemudian arbitrasi, konflik melalui pihak ketiga yang memberi keputusan. Nah, kita ambil contoh konflik antara siswa, ya, antara dua orang siswa A dan B. Kemudian konflik ini diselesaikan oleh guru, ya. Maka keputusan guru ini harus diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Ini namanya arbitrasi. Atau arbitrasi ini sering juga dikenal dengan istilah pewasitan, ya. Artinya pihak ketiga ini sebagai wasit, ya. Guru ini bertindak sebagai wasit yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kemudian ada juga kompromi, menyelesaikan konflik dengan mengurangi tuntutan. Misalkan terjadi suatu kecelakaan, ya. Nah, di antara kedua belah pihak ini saling berkonflik. Nah, misalkan pengendara motor konflik kecelakaan antara sesama pengendara sepeda motor, ya. Yang satu ini menuntut ganti rugi, yang kedua ini juga marah, kamu yang nyenggol, kamu yang ini yang salah. Akhirnya terjadi konflik antara kedua orang ini. Nah, kompromi itu terjadi apabila keduanya ini mengurangi tuntutan. Akhirnya mereka berdamai, istilahnya negosiasi dari sini damai, ya. Nah, ini kompromi. Artinya dengan cara mengurangi tuntutan. Nah, ada juga adjudikasi. Ketika arbitrasi itu dilakukan melalui pengadilan, ya. Misalkan asuh yang sedang terjadi, ya, perebutan hak asuh seorang anak. Nah, ketika itu diselesaikan melalui pengadilan, maka itu namanya adjudikasi. Pencemaran nama baik, ya, tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan akhirnya diselesaikan melalui pengadilan, maka ini disebut adjudikasi. Artinya yang menjadi penyelesaian konflik tersebut adalah lembaga hukum, yaitu lembaga pengadilan. Nah, yang terakhir adalah konversi. Konversi ini penyelesaian konflik dengan salah satu pihak bersedia mengalah. Nah, ini, ya. Kalau ada satu pihak yang mengalah, maka secara otomatis konflik itu bisa selesai. Namun jika kedua belah pihak sama-sama mengedepankan egonya masing-masing, sama-sama mengedepankan kepentingannya sendiri, ya, maka konflik ini akan sulit untuk diselesaikan. Nah, lebih baik, ya, salah satunya mengalah, ya, sehingga terciptalah yang namanya konversi yang bisa menyelesaikan konflik tersebut. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih sudah menyaksikan penjelasan tentang resolusi konflik dan akomodasi atau penyelesaian konflik pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang sudah Bapak kemukakan dan jelaskan kepada kalian tadi, ya, pengertian dari beberapa ahli yang tadi Bapak sampaikan dan media pembelajaran yang diputar mengenai upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan satu konflik sosial. Sekarang silakan, ada yang ingin kalian tanyakan tentang materi yang sudah Bapak berikan. Ada yang tidak mengerti, silakan kalian tanyakan. Pak, maaf. Silakan, Ega. Kalau yang disebut dengan konflik sosial itu seperti apa sih, Pak? Oke, konflik sosial itu seperti apa? Bapak tampung dulu, ya. Ada yang lain lagi yang ingin bertanya? Kompromi kayak gimana, Pak? Oke, rapli kompromi itu seperti apa? Baik, ya, Bapak tampung 2 pertanyaan dulu. Nah, Ega tadi bertanya,
Pak, apa sih yang disebut konflik sosial? Nah, mungkin Ega lupa tadi, Bapak sudah menjelaskan ya. Konflik sosial itu apa sih? Ya, sama halnya juga dengan resolusi konflik ya. Konflik sosial itu jadi ada perseteruan ya daripada individu atau kelompok mengenai masalah tertentu. Nah, inilah konflik sosial. Oke, sekarang Bapak yang tanya ya, karena Adi sudah mengutarakan seperti halnya negosiasi, kompromi itu ya. Tapi Bapak ingin bertanya, apa bedanya negosiasi dengan kompromi? Dan apa yang Adi tadi jabarkan itu termasuk negosiasi atau kompromi? Ada yang bisa menjawab tidak? Konteksnya mirip ya, negosiasi dan kompromi. Adi tadi menjelaskan apa kompromi teh? Contohnya? Negosiasi apa tadi? Negosiasi contohnya itu ada suatu kecelakaan, Pak. Oke, Nah, si korban yang A itu menuntut ganti rugi kepada si yang B, dan si yang B itu bernegosiasi kepada si yang A, dan sehingga diturunkan itu, Pak, ganti ruginya, sehingga si B itu bisa mungkin bisa membayarnya dengan cara Negosiasi ya. Dapat dipahami Rafli? sama. Oke, ada hal lagi mungkin yang penasaran atau belum dimengerti dari materi yang sudah disampaikan? Mungkin itu, Pak, apa itu adjudikasi? Adjudikasi. Oke, adjudikasi ya. Adjudikasi. Tadi kan dijelaskan contohnya itu pihak yang berseteru ditengahi oleh lembaga. Ya, oleh lembaga. Misalkan tadi kasus tanah ya. Sekolah merasa punya hak milik tanah ini karena sudah dibeli ya. Tetapi masyarakat atau warga yang punya itu juga sama ya, merasa memiliki tanah ini. Ada perseteruan antara instansi sekolah dengan masyarakat, dengan warga ya. Nah, ini harus ada yang menengahi ya. Siapa yang menengahinya? Nah, ini bisa dari lembaga-lembaga pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Atau ketika di bawah dinas pendidikan sebelum masuk ke DPRD bisa ditangani oleh dinas pendidikan. Nah, di situ terjadi apa yang tadi diutarakan. Ada yang masih ingat? Negosiasi kompromi dengan rasa keadilan. Ya, rasa keadilan seperti apa? Ya. Jadi lembaga ini jangan sampai berat sebelah, mentang-mentang listrik lebih memilih sekolah, jangan ya. Tapi lebih kepada rasa keadilannya di mana? Dibuktikan dengan satu, misalkan akta tanahnya siapa yang punya, betul tidak? Betul. Ya, kalau akta tanah punya pasti ada akta jual belinya. Ya, kalau sekolah bisa memperlihatkan, sementara warga yang menuntut tidak, otomatis di sana secara hukum sekolah yang memiliki. Betul tidak? Nah, upaya ini tidak bisa diselesaikan dengan satu cara saja. Ya, cara adjudikasi tadi itu bisa di-compare dengan cara-cara yang lain. Tentunya dengan cara kompromi di dalamnya. Betul tidak? Ya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Tadi siapa yang bertanya? Saya, Pak. Oke, Adi ya. Terima kasih aja atas pertanyaannya. Bagaimana Adi? Mengerti? Oke. Baik, Bapak akan kirimkan link kepada kalian sebagai bahan pengumpulan informasi ya. Jadi Bapak akan kirim ke WhatsApp masing-masing ya. Nah, Rafli silakan dibuka, sudah Bapak kirim, kemudian Ansor. Ansor silahkan dibuka, Bapak sudah kirim, kemudian Adi. Adi, Bapak sudah kirim, silahkan dibuka. Kemudian Ega. Silakan, Bapak sudah mengirimkan link ya sebagai tambahan informasi untuk kalian. Silakan kalian dengarkan materinya dengan seksama ya.
Nah, kalian dengarkan ya. Kemudian kalian ambil ya masing-masing. Tadi kan bagi kelompok ya. Ega, Adi, Ansor, Rapli. Ega, Adi ambil satu upaya. Rapli, Ansor ambil satu upaya ya. Untuk nanti kalian diskusikan konfliknya seperti apa, upaya penyelesaiannya seperti apa. Nanti kalian praktikkan di depan. Oke? Siap? Oke, silakan. Setelah kalian mendengarkan bahan ajar yang Bapak kirim, ya, tentunya di sana ada beberapa upaya juga, ya, sama seperti yang YouTube. Hanya saja ketika tadi di YouTube speednya agak cepat, ya, ini bisa kalian sesuaikan materinya, ya, dengan top yang ada di handphone masing-masing, ya, handphone masing-masing. Oke. Nah, dari sana ada tugas untuk kalian, ya. Silakan kita bagi dua kelompok ya. Ada kelompok 1 yaitu Ansor dan Rapli, ya. Kelompok 2 Adi dan Ega, ya. Nah, silakan kalian diskusikan, ya, dari upaya penyelesaian konflik yang sudah kalian dengarkan, ya, baik dari YouTube dan bahan ajar yang dari Pak Ahmad kirim melalui link Google Drive. Kalian pilih salah satu upaya apa, ya, untuk menyelesaikan satu konflik, ya. Jadi kalian pikirkan konflik apa yang akan dimunculkan, kemudian upaya apa yang akan diselesaikan. Dapat dipahami atau ada yang masih bingung bagaimana caranya? Ya. Oke. Sekarang silakan kalian bisa berhadapan, silakan ya. Untuk berdiskusi, silakan Ega. Ya. Nah, oke ya. Sudah mendapatkan konfliknya? Sudah. Sudah mendapatkan upaya penyelesaiannya? Sudah. Oke ya. Kalau sudah, kita akan praktikkan, demonstrasikan di depan. Ya. Kenapa Bapak harus demonstrasikan? Karena agar kalian bisa merasakan, oh seperti ini loh. Konflik itu akan terjadi di kehidupan kalian. Baik kalian yang keluarga, ya, kalian sudah menikah, atau mungkin berkonflik dengan saudara, ya. Tapi kalau dengan orang tua sebisa mungkin tidak boleh ada konflik, ya. Tidak boleh. Konflik dengan tetangga, ya. Konflik dengan masyarakat, ya. Kalian kerja, konflik dengan teman kerja. Kalian usaha, berkonflik dengan saingan usaha. Betul tidak? Nah, di sini kalian harus tahu upaya-upaya apa saja yang harus kalian lakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Oke, siap ya? Oke. Baik, anak-anak, kalian sudah menyelesaikan kegiatan diskusi. Terima kasih ya. Diskusi berjalan cukup hangat ya. Kalian telah memikirkan konflik apa yang ingin kalian munculkan, kemudian solusi apa yang akan menyelesaikan konflik tersebut ya. Terima kasih. Nah, ya, tidak lama lagi ya, kita akan presentasikan di depan. Oke? Oke, silakan untuk kelompok 1 Ansor dan Rapli ya. Kalian membawakan konflik apa? Mediasi. Upayanya mediasi. Konfliknya? Sama tak.
Oh, Butang ya? Woi, Sultan. Oke, baik, terima kasih untuk Adi dan Ega. Membawa konflik apa? Percintaan ketiga. Wih, mantap. Ini ya, percintaan. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan saksikan ya kelompok satu untuk menampilkan konflik di depan kelas. Silakan Ansor dan Rafli dipersilakan. Sor, ayo nanti square buat coy. Namanya namanya non. Kan dia teh kemarin kamu tangkap orang. Utang sabaran teh. Woi, anu 20.000 nih. Alah, 20.000 buat kita tagih aja. Nah atuh dinya. Dah kemana mau butuh? Nah atuh cenah 20.000 berarti. Nah atuh butuh. Aina mah waktu duit teh 60 we, mau dibayar. Mungkin janjikan rokok ayo masuk. Dah kabarnya masuk ke jam duit tapi enak mente. Bisa tuh. Kurang bayar. Ayo tuh kok juga di kumaha tuh. Nah kita kelut. Hayu ya. Ayo Ya. gimana? Tapi ya biasa juga utang tadi tekan ada tio. Berapa emang ini? Lah 20.000 berarti. Emang iya emang setengah. Ya, saya sebulan. Oh, sebulan. Oh, emang Ansor terus saya tak itunya uangnya. Acan itu deh. Oh, Ini tadi jajan, ngomong kan? Ngomong, tadi jajan saya tahu. terus sekian tuh kan Ansor teh cana ya aja cina. Jadi ya Rapi kira tunungan lah tuh di pasien dari keringanan tuh kira terus. Oh, Tilu hari deui lah terus. ya lah. Tapi ini gitu we. Cici, ya, berhubungan. Stop. Ini kira ya. So, kurang dari tempo ya. Mun Jumaat kan mayar, goyah na tak pernah. Siap. Ya, awas mungkin aja kan. Guys, kurang. Siap. Tuh, ini ada ya. Guys, Indonesia merdeka. Selamat. Selamat, Pak. Siap, mantap. Oke, tepuk tangan. Ya. Terima kasih Ansor dan Rafli juga Adi ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan ke penampilan dua ya untuk Adi dan Ega dipersilakan. Jadi, Ega, gimana? aya kabar Ega teh deket yang Rapi. Ente, Maknya Kalau nyebut nengke cina. Ini tadi cetan naon? Oh, jadi mau buka hari sehari ini katanya. Ente, sing percaya tuh kami. Cinta bilang segitu. kemarin ge aya nu buktikeun aya foto naon ge. Iya kan habis janji ke Abi teh mau gitu Bohong, kita bohong. Tadi cetan tuh orang. Cina jomblo tuh orang. Oh kan, Rapi ge ieu cenah. Ente, ih. Kalian Ah, kalian tuh udah ribet mulu ya. Tah, ieu tadi Ega selingkuh. Pak, dan itu Si Rapi. apa? Kita itu teman, jangan ribet mulu. Nah, makanya lah. Apa Tidak sih ieu teh mana? mana? Ngopi-ngopi mana? Itu tuh malu kelas sebelah. Kita tuh lagi belajar, jangan pacaran dulu. Lebih baik kita belajar sekarang. Duduk. Oke Pak, terima kasih. Oke ya, terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Ya, nanti Bapak promosikan ya ke rumah-rumah film ya. Ada film baru ya. Siap. Perannya kalian, Bapak bangga kalau kalian ada yang menjadi aktor. Oke ya. Film. Oke, selanjutnya terima kasih. Bapak akan memberikan link LKPD sebagai bahan evaluasi pembelajaran hari ini ya. Bapak akan kirimkan sebentar ya ke handphone masing-masing ya. Itu kalian nanti akan diisi di Google Form ya. Iya. Silahkan ya kerjakan LKPD yang telah diberikan.
Kan itu tulis ya nama, kelas, dan harinya ya. Ini mau malam ya Sob? Kita. Berikutnya. Tanggal. Ada sudah? Oh, kelas ya. Oke, ya. Semuanya sudah? Ya. Oke, baik ya. Terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah mengerjakan LKPD sebagai bahan evaluasi pembelajaran hari ini ya. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini ya tentang konflik sosial dan upaya penyelesaiannya. Coba Bapak minta acungkan tangan siapa yang bersedia untuk menyimpulkan ya apa saja tentang pembelajaran hari ini. Silakan acungkan tangan. Saya Pak. Silakan tadi. Mungkin tadi itu belajar tentang penyelesaian konflik masa sosial dan juga pengertiannya itu apa gitu Pak, dari Levin, terus Westman dan lain-lainnya, terus ada upaya-upaya untuk dapat menyelesaikan konflik sosial. Oke, terima kasih Adik atas kesimpulannya. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya, Pak. Silakan Rafli. Jadi tadi itu belajar tentang jenis-jenisnya, ada konflik apa saja, dan juga jadi kita jadi tahu cara mengatasi konfliknya. Jadi tidak bingung lagi gitu Pak. Oke, adanya simulasi menguntungkan ya. Ya. Kita menjadi lebih tahu. Oke, terima kasih Rafli ya. Bapak minta. Nah, ini karena Adi dan Rafli sudah menyimpulkan. Nah, Bapak minta Ega dan Ansor ya sekarang ya untuk merefleksi pembelajaran. Nah, refleksi ini tidak membahas materi ya, tapi lebih membahas ke pembelajaran bagaimana pembawaan Pak Ahmad ya, bagaimana dengan materi Pak Ahmad, dan bagaimana dengan media Pak Ahmad. Ya, silakan. Silakan Ansor. Mungkin tadi Pak Ahmad ngejelasinnya terlalu cepat dan Pak Ahmad terlalu tegas. Terlalu tegas. Iya. Kenapa Sor? Aku yang tegas Sor. Iya, Pak. Wah, baca Pak Mungkin Ahmad. mungkin. Biasanya Angel ya. Iya, Pak. Sebelah mana tegasnya ya? Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Ansor. Iya, Pak. Oke, Ega, mungkin ada yang ingin ditambahkan refleksi. Yang di YouTube ya itu sih cepet banget gitu, tapi kan itu bisa diperlambat kok Pak gitu. Cuma yang tadi itu nggak ada apa-apa, tadi itu seru banget pas tampil gitu, seru banget Itu cukup? ya. Oke, baik. Terima kasih atas refleksinya Ega dan juga Ansor. Baik, karena sudah di penghujung waktu ya, sudah akhir di pembelajaran. Karena kita tadi diawali dengan doa, ya, alangkah baiknya pada akhir pembelajaran ini juga kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya.